Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Setelah melihat ini, hati Wang Lin sedikit tenang. Menurut rencananya, bahkan jika binatang roh api menyerbu masuk, maka kultivator di sini akan menghentikan mereka. Lautan iblis berukuran lebih besar dari negara Haufen. Meskipun peta tidak menunjukkannya, namun ini sudah dengan jelas menunjukkan perbedaan ukurannya. Dengan besarnya lautan iblis, maka akan sulit bagi binatang roh api untuk menemukannya. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia meraih Limuan dan dengan cepat terbang menjauh. Kekuatan jiwa alam jinnya menyebar dan terus mengawasi sekelilingnya. Dia harus membuat gua dan mencapai tahap formasi inti sesegera mungkin. Hanya setelah mencapai tahap formasi inti dan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap Nesensol, barulah dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup di lautan iblis. Kabut tebal di lautan iblis dipenuhi dengan energi yin. Wang Lin baru berada di sini sebentar, tetapi pakaiannya sudah basah kuyup. Dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Adapun Limuan, wajahnya tidak lagi pucat tetapi sedikit memerah dan kulitnya sehalus sutra. Pakaiannya juga basah oleh kabut dan memperlihatkan tubuhnya yang sangat menawan. Wang Lin melihat sekali dan menarik pandangannya. Hatinya tidak tergoda sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Limuan bisa membuat pil surga jarak jauh dan berbagai pil lainnya, mungkin dia tidak akan mengizinkannya untuk mengikutinya. Setelah sekian lama memasuki lautan iblis, dia masih belum melihat dasarnya. Namun dia menyadari bahwa semakin dalam dia pergi, maka semakin kuat energi yin di sekitarnya. Tidak lama kemudian, makhluk aneh mulai bermunculan di dalam kabut. Beberapa di antaranya bahkan mengalami fluktuasi energi spiritual. Hal ini membuat Wang Lin sangat terkejut, tetapi untungnya dia bisa segera mendeteksinya sehingga tidak ada bahaya yang nyata. Limuan sangat gugup karena dia mendengar terlalu banyak rumor tentang lautan iblis ini. Tidak ada alasan bagi orang-orang mau tinggal di sini selain karena kekuasaan. Di lautan iblis ini juga kekurangan kultivator perempuan dan kemungkinan besar dia akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan kecuali jika dia memiliki dukungan yang kuat. Sebelum pergolakan di negara Haufen, selalu ada banyak kultivator yang ditempatkan di perbatasan lautan iblis. Ini seringkali menjadi tugas kultivator tahap Nesensol, dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencegah para kultivator iblis menyerang negara mereka. Untungnya, semua kekuatan besar berada di tengah lautan iblis, adapun yang berada di tepian hanya memiliki kekuatan yang kecil. Jadi selama mereka berhati-hati, maka tidak ada hal besar yang akan terjadi. Wang Lin tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang ketika dia tiba-tiba berhenti. Limuan tidak bisa bereaksi cukup cepat sehingga tanpa sengaja dia menabrak punggungnya. Namun Wang Lin hanya diam dan dia malah fokus melihat kabut di kejauhan lalu berkata, "Keluar sekarang." 3 sosok kurus dan tinggi muncul dari dalam kabut, tetapi kabut itu terlalu tebal sehingga Wang Lin tidak dapat melihat sosok mereka secara jelas. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak dengan suara tajam, "Arogan, area ini milik sekte pertarungan jahatku. Jika kamu ingin hidup, tinggalkan kultivator wanita itu atau yang lain." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin langsung mendengus dingin. "Berisik, matilah." Dalam peta tersebut menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk berbelas kasihan di lautan iblis karena hanya yang kuat yang akan dihormati. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan jiwa alam jin miliknya langsung menyebar. Ketiganya hanyalah di ranah foundation establishment tahap menengah. Jadi tentu saja
Wang Lin bisa membunuh mereka dengan sesuka hatinya. Petir merah tiba-tiba menyambar mereka bertiga. Mata mereka menjadi semakin redup sebelum jiwa mereka hancur. Wang Lin berjalan maju dan mengambil tas penyimpanan mereka. Dia kemudian menendang tubuh mereka ke dalam kabut tebal dan pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Lim Wan merasa ngeri ketika dia melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat aksi Wang Lin. Dia menyaksikan mereka semua mati secara misterius tanpa ada kesempatan untuk melawan. Melihat kejadian ini, dia tiba-tiba teringat kembali ketika kakaknya Li Qiqing mengatakan sesuatu tentang pertempuran besar. Pada tahap awal pertempuran itu, sesuatu yang aneh terjadi pada para kultivator Xuanwu. Semua kultivator Foundation Establishment Xuanwu secara misterius sekarat dan jatuh dari langit. Jika hanya satu atau dua, maka itu tidak akan terlalu mengejutkan. Tetapi negara Xuanwu hanya memiliki sekitar 200 kultivator Foundation Establishment. Dan hampir setengah dari mereka mati secara misterius seperti ini. Ketika dia pertama kali mendengar hal ini, dia tidak mempercayainya dan berpikir itu hanyalah rumor. Tetapi melihat bagaimana ketiga kultivator ini mati, dia tidak bisa tidak mengingat cerita itu. Dia terus mengikuti di belakang Wang Lin dan bertanya dengan suara gemetar. "Senior, saudara senior, di Hoven Union, kamu masuk dalam pasukan mana?" Wang Lin tidak menoleh saat dia dengan dingin berkata, "Tentara ke-10. Saat kata-kata tentara ke-10 memasuki telinga Lim Wan, rasanya seperti kilat menyambar pikirannya. Dia ingat dengan jelas bahwa kakaknya pernah mengatakan bahwa pasukan ke-10 lah yang bertempur dalam pertempuran itu. Sekarang dia hampir yakin bahwa pemuda berwajah dingin inilah yang bertanggung jawab atas kematian sejumlah besar para kultivator Foundation Establishment Xuanwu. Memikirkan hal ini, keinginan terakhirnya untuk melawan Wang Lin menguap sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk mundur. Tetapi saat ini, dia tiba-tiba teringat deskripsi teknik aneh yang dia baca di sekte Lauhe dan berkata, "Teknik yang baru saja senior gunakan, apakah itu mantra kematian?" Hati Wang Lin sedikit terkejut. Tetapi tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Dia dengan tenang menjawab tanpa menoleh. "Kamu juga tahu tentang mantra kematian?" Saat Lim Wan mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin yakin bahwa dia mengetahui mantra kematian yang legendaris. Mantra kematian ini dikenal sebagai teknik dari dunia kultivasi kuno yang sangat sulit untuk dikuasai. Namun setelah dikuasai, yang harus dilakukan hanyalah melihat seseorang lalu mengucapkan kata mati, dan orang tersebut akan langsung mati. Jenis teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik paling mengerikan di antara para kultivator iblis. Seseorang setidaknya membutuhkan 3 jenis energi untuk dipadukan. Energi pertama adalah energi yin, yang berasal dari kultivator nesensol wanita dan selama hidupnya menggunakan teknik permanen yin. Energi kedua adalah energi kematian yang diperoleh dengan cara menyerap energi dari tulang orang mati. Meskipun mirip dengan energi yin, kualitasnya sangat berbeda. Dan energi ketiga adalah energi pembunuh. Begitu seseorang sudah cukup membunuh, tubuhnya akan menghasilkan niat membunuhnya sendiri. Begitu niat membunuh ini memperoleh kesadarannya sendiri, maka itu akan menjadi energi untuk membunuh yang dibutuhkan. Penggabungan ketiga energi tersebut mendorong orang tersebut harus bertahan dalam ujian untuk terus mengembangkan teknik ini. Namun setiap malam, pengguna akan menderita rasa sakit yang tidak terbayangkan. Dan mereka harus menjalani uji coba ini lagi setiap 3 tahun. Hanya setelah melewati siklus ini berkali-kali,
tahap awal mantra kematian dapat dianggap selesai. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, kemungkinan resiko kematiannya akan lebih tinggi. Menurut beberapa perhitungan, peluang untuk menguasai mantra kematian sepenuhnya pada dasarnya adalah nol. Meskipun teknik ini sangat kuat, namun itu terlalu kejam. Bahkan hanya sedikit kultivator iblis yang mau mencoba mempelajarinya. Setelah mendengarkan Lim Wuan menggambarkan mantra kematian dengan suaranya yang bergetar, ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia tetap diam. Keheningan ini menyebabkan Lim Wuan menjadi semakin ketakutan dan jantungnya berdebar kencang. Setelah melakukan perjalanan di lautan iblis untuk sementara waktu, Wang Lin akhirnya memasuki bagian laut dari daerah tersebut. Kabut sekarang jauh lebih tebal dan energi yin juga jauh lebih kuat. Menatap tanah di bawahnya, Wang Lin bergumam sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Sampai mereka pada akhirnya menemukan puncak gunung. Dia berdiri di atas batu yang menonjol dari gunung sambil mengeluarkan pedang terbang dari tasnya dan kemudian menunjuk ke arah gunung. Pedang terbang itu terbang menuju gunung dan mulai mengukirnya. Suara gesekan batu logam memasuki telinga Wang Lin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena gunung itu terlalu keras dan pedang terbangnya terlihat sangat lemah. Dia mendengus lalu menampar tas penyimpanannya lagi. Kali ini lebih dari 30 pedang terbang keluar. Kekuatan jiwa alam ji miliknya memasuki setiap pedang kemudian menghujani gunung. Dengan cara ini, akhirnya sebuah gua muncul di sisi gunung. Saat ini, Lim Wuan sudah terbiasa dengan sikap Wang Lin selama perjalanan mereka. Karena orang ini bisa menyelesaikan mantra kematian, maka mengendalikan 30 pedang terbang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dia tahu bahwa jumlah pedang terbang yang bisa dikendalikan bergantung pada kekuatan jiwa seorang kultivator. Waktu perlahan berlalu dan sebuah gua dengan 4 ruangan perlahan-lahan diukir. Maka terbentuklah gua kultivasi yang sederhana. Wang Lin mengeluarkan batu roh dan meletakkan berbagai formasi di sekitar gua. Setelah Lim Wuan melihat formasi, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tetapi setelah melihatnya dengan jelas, keterkejutan di matanya langsung menghilang dan ada sedikit rasa jijik yang muncul. Namun ekspresinya dengan cepat menghilang. Tentu saja ekspresi penghinaan ini masih dapat dilihat oleh Wang Lin. Meskipun dia fokus pada penempatan formasi, namun kekuatan jiwanya selalu mengawasi Lim Wuan. Bahkan jika Lim Wuan melakukan gerakan yang tidak biasa, maka Wang Lin tidak akan peduli bahwa dia adalah seorang wanita dan dia pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Setelah Wang Lin selesai meletakkan batu roh, dia bahkan tidak berbalik saat dia dengan dingin berkata, "Aku berencana untuk tinggal di gua ini untuk waktu yang lama. Jika formasinya rusak, aku dapat dengan mudah melarikan diri. Tetapi kamu harus mengandalkan dirimu sendiri." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan menatap Lim Wuan. Sontak Lim Wuan mengatupkan giginya dan bergerak ke atas tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan bendera hitam dari tasnya dan meletakkannya di sekitar gua. Namun dia masih merasa tidak aman, jadi dia menempatkan lebih banyak formasi di sekitar gua dan bahkan mengatur ulang formasi Wang Lin untuk menghubungkan semuanya. Setelah melakukan semua ini, dia mengatupkan giginya lagi dan mengeluarkan tulang binatang berwarna biru kristal. Dia menggunakan pedang terbangnya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan setelah menghitung beberapa saat, dia meletakkan satu bagian ke bawah. Ketika 18 potong tulang binatang itu sudah terpasang, 3 jam telah berlalu. Dahi Lim Wuan dipenuhi keringat. Dia terlihat sangat lelah saat berkata, "Termasuk formasi yang telah kamu buat, total ada 214 formasi.
Namun itu hanyalah formasi pemula yang hanya dapat menghentikan masuknya Cultivator Foundation Establishment. Aku baru saja menggunakan tulang binatang roh untuk meletakkan formasi 9 kerangka. Meskipun kekuatan formasinya hanya 30% karena tulangnya kurang, namun itu masih dapat memblokir kultivator formasi inti selama 1 jam. Aku hanya punya tulang binatang kristal sebanyak ini. Jika kamu ingin formasi menjadi lebih stabil, maka kita membutuhkan lebih banyak tulang binatang roh. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan sepotong batu giok. Wang Lin menangkapnya dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Di dalamnya ada informasi tentang cara memasuki formasi. Setelah selesai membacanya, dia menghancurkan batu giok itu, lalu menatap Limuan dan menunjuk ke depan. Limuan tahu bahwa dia tidak bisa mempercayainya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia masuk ke dalam formasi. Wang Lin meninggalkan sedikit perasaan ilahi padanya dan mengikutinya di belakang. Setelah dengan aman melewati lapisan formasi dan memasuki gua, Limuan mengeluarkan bendera kecil lainnya. Dia dengan lembut mengibarkan bendera dan semua formasi diaktifkan, lalu mengeluarkan kabut tebal. Dari kejauhan, seseorang tidak dapat melihat apapun, dan bahkan jika mereka melihat lebih dekat, mereka hanya akan melihat gunung. Di dalam gua, Wang Lin mendekati Limuan yang menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia mundur beberapa langkah dan berbisik. Saudara senior, haruskah aku menyempurnakan pil surga jarak jauh untukmu sekarang? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani memakan pil yang kamu murnikan. Mata Limuan langsung menjadi merah saat dia menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya memperlihatkan wajah menangis dan berbisik. Saudara senior telah menyelamatkan hidupku. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan agar kamu mempercayaiku. Saat ini dia terlihat sangat cantik dan memikat. Namun Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikannya. Ekspresinya masih tenang saat berkata, aku sebenarnya tidak suka memaksa orang. Jadi aku tidak akan menuntut terlalu banyak darimu. Yang ku ingin hanyalah kamu menyempurnakan pil yang cukup agar aku dapat mencapai tahap formasi inti. Setelah aku mencapai tahap formasi inti, aku akan mengantarkanmu keluar dari lautan iblis. Tetapi selama periode waktu ini, aku ingin kamu menyerahkan esensi darah jiwamu untuk memastikan tidak ada yang salah dengan pil selama periode waktu ini. Limuan merenung sebentar, lalu mengangguk. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan menyerahkan esensi darah jiwanya. Setelah Wang Lin menerimanya, dia membuang beberapa tas penyimpanan dan berkata, dengan semua bahan ini, jenis pil apa yang bisa kamu murnikan? Limuan memeriksa tas-tas itu dengan kekuatan jiwanya dan segera berseru, Ini adalah akar kayu yang sunyi dan ada rumput inti kuning. Ini ada akar emas yang terbakar dan rumput roh surga. Semakin dia melihat ke dalam tas, semakin dia terkejut. Sebagian besar bahannya digunakan untuk memurnikan pil dan beberapa telah lama punah di negara Hoven. Hanya murid yang kembali dari medan perang asing setiap 100 tahun sekali yang akan membawa pulang beberapa bahan ini. Wang Lin mengusap dagunya dan membuang lebih dari 10 tas penyimpanannya. Setelah mengeluarkan semua harta karun dan batu roh, yang tersisa hanyalah bahan yang tidak dia ketahui. Jadi sangat cocok jika Limuan yang mengidentifikasinya. Setelah memeriksa semua tas yang dipegangnya, semua kesedihan di wajah Limuan sebelumnya menghilang. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, kakak senior, apakah aku dapat dengan bebas menggunakan semua bahan ini? Wang Lin mengangguk. Aku hanya ingin pil.
Adapun prosesnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Limuan tersenyum pada Wang Lin untuk pertama kalinya. Senyumannya sangat manis saat dia berkata dengan penuh percaya diri. Saudara senior dapat yakin, aku sudah menghitung bahwa aku bisa membuat 300 pil roh kuning yang dapat membantu meningkatkan kultivasi, 50 penghindar racun, dan berbagai pil lainnya dengan berbagai efek. Setelah aku selesai, aku akan menyerahkannya kepada saudara senior. Saudara senior, di antara bahan yang kamu miliki, yang paling berharga adalah anggur darah iblis ini. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan potongan kayu merah yang tampak sangat biasa. Potongan kayu merah ini adalah salah satu bahan pembuatan pil surga jarak jauh dan salah satu bahan yang sangat penting. Aku hanya melihat tanaman anggur darah iblis ini dalam catatan kuno. Dengan bahan ini, aku memiliki keyakinan dalam menyempurnakan satu pil surga jauh. Namun efeknya akan sedikit lebih lemah karena aku perlu mencari pengganti bahan lainnya. Ekspresi Wang Lin tetap membosankan saat dia dengan tenang berkata, aku tidak akan bertanya banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan pil pemurnian. Dia merenung sedikit lalu berkata, aku berencana melakukan perjalanan keluar minimal 3 hari dan paling lama setengah bulan. Kamu berhati-hatilah. Setelah mengatakannya, dia bersiap untuk pergi. Limu Wan ragu-ragu sejenak lalu dengan cepat berkata, saudara senior, ketika kamu keluar, bisakah kamu mencarikanku tungku pil? Bahannya bisa dianggap cukup dan tungku pil yang kubawa baik-baik saja untuk pil biasa. Namun jika aku menggunakan tungku pilku saat ini, maka tingkat keberhasilan pil surga jarak jauh hanya akan mencapai 50%. Biasanya penyelesaian pil surga jarak jauh menggunakan tungku pelebur surga dari sekte. Wang Lin sedikit mengerinyit saat mendengarnya. Dia memandang Limuan lalu pergi tanpa berkata apapun. Limuan diam-diam menghela nafasnya. Dia awalnya tidak ingin berbohong, tetapi dia takut jika dia mengatakan yang sebenarnya lebih awal, dia akan meninggalkannya. Namun sekarang mereka telah mencapai tahap ini, dan dia juga bahkan telah menyerahkan esensi darah jiwanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.